bagus semua, tadi tensinya bagus. Kita diperiksa tekanan darah, gula darah, kolesterol, asam urat semuanya normal, dan kita siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya. Wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28. Kembali lagi di channel Busa Buka Suara bareng Anto. Nanti kita kunjungin aja. Saya lihat itu dari negara, bukan hanya Kami akan perhatikan teman-teman dari disabilitas. Jangan lupa subscribe. Halo sahabat online, kembali lagi di Buka Suara Busa Buka Suara bareng Anto di episode ke-15. Nah, sebelum kita mulai opini disabilitasnya, jangan lupa nih untuk teman-teman semuanya like, comment, and share, dan tentunya di subscribe ya. Jika kamu suka dengan channel Buka Suara, untuk mendukung channel ini terus berkembang, supaya teman-teman disabilitas seperti saya nih bisa terus berkarya untuk di bidang konten kreator. Terima kasih sebelumnya yang sudah menyaksikan Buka Suara sampai sejauh ini ya. Saya mengucapkan terima kasih, dan terus ya jangan lupa untuk share dan subscribe untuk teman-teman semuanya. Yuk kita mulai pembahasan selanjutnya. Kali ini Anto akan ngebahas tentang persiapan pelantikan kepala daerah untuk melakukan cek kesehatan, mulai cek gula darah, cek kolesterol dan sebagainya, apa yaitu untuk menunjang nih nantinya para pemimpin daerah, gubernur-gubernur yang sudah terpilih yang akan siap dilantik tanggal 20 nanti untuk dilakukan cek kesehatan dulu. Dan bagaimana persiapan mereka di sini akan Anta tunjukkan gubernur-gubernur terpilih yang sudah melakukan tes kesehatan, dan artinya dengan hasil yang baik mereka sudah siap untuk bekerja untuk rakyat, menjalankan tugasnya, melaksanakan janji politiknya saat kampanye-kampanye sebelumnya. Siapa saja? Nah, ada Bobi Nasution, ada Kang Deddy Mulyadi, sama Pak Irwan Setiawan, ada lalu Pak Ahmad Lutfi beserta wakilnya, dan yang terakhir ada Gubernur Jakarta yaitu Pak Pramono Anung tapi tidak hadir, dan saya tidak tahu kenapa. Di sini saya mengambil pemberitaan ya. Yang hadir adalah Pak Rano Karno sebagai wakil gubernurnya. Kita lihat yuk statement dari para gubernur terpilih ini menjelang pelantikan dengan kesiapan mereka, pengambilan cek kesehatannya terlebih dahulu, dan tentunya nanti ada keselipan karena ada aturan pusat tentang efisiensi. Apa sih kata mereka tentang efisiensi? Yuk kita lihat dulu. Ini dia. Alhamdulillah bagus semua, tadi tensinya bagus, gula darahnya bagus, kolesterolnya, asam uratnya bagus semua, normal semua. Insya Allah siap untuk persiapan pelantikan dan siap juga untuk retreat nanti tanggal 21. Apa? Naik berangkat retreatnya nanti rencananya semulanya langsung berangkat tanggal 20, nanti insya Allah nanti berangkat tanggal 21 pagi jadinya, karena masuk ke Magelangnya 21 pukul 15 kalau nggak salah ya. Apa? Nah, itu nanti mesti dipikirkan dulu mas. Ya, kita koordinasi selama ini, sejauh ini juga yang kita lakukan selama saya menjadi wali kota Medan, kita juga selalu koordinasi, kemarin juga dengan provinsi, Pak PJ Gubernur juga sudah menyampaikan terkait efisiensi, jadi kita sudah persiapkan semuanya. Berjalan, bisa berjalan, kita pastinya bisa berjalan. Baik, terima kasih. ya kita diperiksa tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan semuanya menunjukkan angka yang sangat baik. Tidak ada masalah dengan gula, tidak ada masalah dengan asam urat, tidak ada masalah dengan kolesterol. Saya ada masalah cuma satu aja, nggak punya temen meriksa gula itu aja. Persiapan
buat nanti tanggal buat pelantikan? Iya, iya, kita ini kan bukan mempersiapkan pelantikan. Yang kita persiapkan adalah ketika jadi gubernur. Kalau pelantikan kan hal yang seremonial biasa saja, yang biasa kita lakukan. Saya udah beberapa kali dilantik jadi anggota DPRD kabupaten, jadi wakil bupati, jadi bupati 2 periode, jadi anggota DPR RI. Nah sekarang dilantik lagi jadi gubernur Jawa Barat. Oh iya Kak, rencana teman-teman sebagian ya, nggak semua, sebagian teman-teman Jawa Barat yang punya akses dekat ke Bandung dan bisa menggunakan akses darat, kita akan menggunakan jalur darat. Karena kalau perhitungannya naik pesawat dengan darat hampir sama, kan 5 jam perjalanan dari Bandung ke Magelang. Naik mobil, ya. Oh sama, kan Pak Presiden itu sudah ada Impres nomor 1 tahun 2025. Saya sebelum menjabat sudah melakukan perhitungan pembiayaan pembangunan di Jawa Barat, sudah mencoba menitik beratkan pada pembangunan yang menjadi kebutuhan dasar, tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan yang tidak penting. Saya kan berikan contoh, anggaran untuk baju dinas saya dihapus, anggaran perjalanan dinas luar negeri saya 1,5 miliar nol. Perjalanan dalam negeri saya hanya disisakan sekitar 700 dari 1,8. Ya semuanya sudah diberikan contoh dari gubernur sendiri, nanti ke bawahnya. Dan perlu saya informasikan sampai hari ini total dari belanja yang tidak penting ya, jadi bukan efisiensi menghapus anggaran pembangunan, tidak. Dari belanja yang tidak penting seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, kegiatan-kegiatan proyek yang tidak semestinya dibuat, itu totalnya sudah 5 triliun yang kami persiapkan di perubahan anggaran nanti. Dan itu akan kami fokuskan untuk 1, membangun RKB baru untuk SMA dan SMK, 2, membangun sekolah baru untuk SMA dan SMK, 3, membangun jalan lintas dari mulai Parung Panjang, Jalan Puncak 2, jalan penghubung Sukabumi Pangandaran. Ini menjadi prioritas kita, memperbaiki seluruh infrastruktur irigasi agar ketahanan pangan meningkat, meningkatkan mutu laboratorium untuk penelitian bibit padi. Ini akan menjadi fokus, mengintegrasikan pelayanan kesehatan dari mulai rumah sakit rujukan sampai puskesmas pembantu. Nah itu seluruh pembiayaan itu akan diarahkan dengan target pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, irigasi, jalan di Jawa Barat bisa tuntas pada tahun 2026. Karena 2027 kita akan mengarahkan pada investasi daerah, sehingga nanti ke depan Jawa Barat memiliki nilai investasi yang cukup dan daerahnya bisa membangun berdasarkan hasil investasi yang dikelola oleh pemerintah provinsi. Cukup? Sudah, terima kasih. Tambang ilegal harus bersih. Pendekatannya bukan hanya pendekatan undang-undang pertambangan, kita ingin melakukan pendekatan undang-undang korupsi. Karena mereka tidak bayar pajak berpuluh-puluh tahun dan mereka merugikan lingkungan yang berdampak pada kita, harus merecovery lagi. Saya nanti sudah akan hitung itu berapa ratus miliar atau berapa triliun sih recovery yang diperlukan untuk melakukan recovery terhadap berbagai dampak dari penambangan ilegal. Ya, oke. Kenapa? Kenapa? Ya kalau penuh rasa takut jangan jadi pemimpin. Ya, di rumah aja. Terima kasih. Dari mulai gula darah, kemudian tensi, kemudian asam urat, semuanya normal. Dan kita siap untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, baik itu proses gladi kotor, gladi bersih, pelantikan sampai ke retret nanti. Baik, terima kasih. Okay. Sudah efisiensi terutama transfer daerah sudah kita bicarakan, kita punya tim transisi sudah kita bentuk. Jadi tim transisi kita dalam rangka percepatan daerah Jawa Tengah sudah, dan saya yakin pada saat nanti terhitung mulai tanggal 20 kita sudah running terkait dengan program-program dalam rangka integrasi dengan pemerintah pusat maupun kolaborasi pemerintah daerah di wilayah Jawa Tengah. Okay. Ya. Sejak kapan dan apakah ada jabatan khusus yang diberikan oleh Pak Prabowo
Pada saat saya daftar sudah menjadi kader Gerindra. Jadi pertama saya daftar untuk masuk politik yang mengusung dan mendorong pelaksanaan pilkada di wilayah Jawa Tengah, pertama saya adalah Gerindra. Sampai kemarin kita mendapat kartu anggota. Oke? Cukup? Ya pokoknya anggota Gerindra. Saya semuanya saya serahkan ke beliau, kami diberikan porsi apa, tapi prinsip kita loyalitas kepada Presiden dalam ini Bapak Prabowo, bahwa saya dikasih apapun siap dalam rangka. Nggak ada. Kita mengalir aja. Oke, cukup, oke. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus lah. Tapi tadi yang ngecek saya kaget juga. Bang, emang umur udah 64, gue udah tua cukup. Tapi artinya semua lancar, gula darah bagus, diabetes oke. Itu aja. Asam urat oke. Aku sendiri kaget, asam urat aku ternyata bagus. Ya kebetulan kalau wakil itu kan diwajibkan hadir tanggal 27 karena untuk mengikuti penutupan tanggal 28, kecuali Pak Gub memang dari awal. Ya kita relatif inilah. Ya bukan menjadi apa, kan saya juga pernah ikut Lemhanas, saya pasti kegiatan agak sama lah seperti itu. Cuman ini mungkin lebih pendalaman tentang bagaimana ketahanan pangan, ketahanan nasional itu pimpinan daerah harus paham supaya juga kita bisa mendukung pemerintah pusat. Habis besok dilantik, hari pertama sudah bekerja. Mungkin sebelum dilantik saja saya sudah bekerja. Kemarin saya berkunjung misal ke Waduk Pluit, saya melihat kemudian waduk di Muara Baru, dan saya berkunjung ke Pik. Artinya karena sebelum dilantik rob sudah menghadapkan, jadi Pak Gub juga minta saya untuk melihat situasi itu, sehingga 100 hari program kerja kita yaitu pengerukan sungai akan kita lakukan gitu. Enggak ada, Pak Gub udah bilang kita nggak perlu arak-arakan. Mungkin nanti setelah pelantikan di istana kita ke balai kota, ya mungkin bahasanya mungkin disilah tersertijab, setelah itu paripurna di DPRD. Itu nggak perlu ada arah-arah. Hari pertama tentu kita langsung kerja. Jadi, tentu kita akan panggil semua SDA, SKPD, supaya kita paham. Ya, kan sebetulnya kan tim transisi sudah bekerja. Semua kedinasan sudah paham maksud tujuan Pak Gub dan saya apa. 100 hari kerja apa. Jadi itu yang akan kita pantau. Ya kalau ini nggak bisa mengikuti, kita tinggal lihat evaluasi selanjutnya. Maksudnya? Enggak ada. Tentu kita harus efisiensi. Saya mendapat laporan dari tim transisi, bukan tidak besar, tapi artinya Pemda DKI diharapkan efisiensi itu enggak lebih dari 38 miliar. Maaf, bukan kecil, tapi artinya tidak terlalu besar seperti wilayah yang lain. Karena memang secara APBD Jakarta itu sebetulnya mandiri. Ya, dia sangat bisa untuk hidup mandiri. Cuman artinya tentu kita harus memikirkan dengan efisiensi ini pasti ada dampak. Dampak yang harus kita konsentrasi pertama adalah persiapan untuk Ramadan. Syukur alhamdulillah ketahanan pangan Jakarta sudah terpenuhi dengan kontrak farming ini untuk mensuplai semua kebutuhan masyarakat Jakarta tentang pangan untuk Ramadan dan Lebaran, alhamdulillah sudah. Kemudian kita juga menyiapkan ini akan terjadi perpindahan pulang mudik, ini bukan tugas gampang loh. Jakarta ini hampir 7 juta orang akan pulang mudik. Artinya kita harus fokus juga ke situ. Jangan sampai terkendala dengan efisiensi ini, sehingga program yang namanya mudik bersama itu harus terus ada. Itu aja sebenarnya. Jalan karena itu sudah dianggarkan. Jadi tidak ada kendala lah mudah-mudahan. Karena efisiensi pun tidak keluar dari itu gitu. Oke? Ya, kan sudah ada 14. Ya mungkin Anda paham lah. Perjalanan dinas, kemudian makan minum. Ya kebetulan kalau Jakarta, kalau perjalanan dinas memang nggak terlalu jauh. Tapi memang betul ada teman-teman kita yang mungkin di daerah perjalanan dinas ke Jakarta, karena pasti mereka koordinasi ke pusat. Ini ada perjalanan, itulah mungkin bukan berarti semua 50% dikurangi, supaya koordinasi dengan pemerintah pusat juga terjadi. Ya kemudian
rapat-rapat ya udah nggak perlu lagi di hotel-hotel. Tapi mungkin juga jangan semua dipotong habis, kesian juga hotel-hotel yang lain, okupansinya akan semakin menurun. Jadi diatur sebetulnya, lebih banyak untuk mengatur agar tidak melebihi dari target. Itu saja. Oke, makasih ya teman-teman. Ya. Teman-teman online udah lihat kan statement dari para gubernur terpilih, dan tentunya saya akan respect sekali nih dengan Pak Deddy Mulyadi, Pak Irwan Setiawan, dan mohon maaf tadi ya saya bersin nggak tahu nih, karena memang saya kondisinya kan memang lagi masa pemulihan. Tapi untuk teman-teman lihat nih, para teman-teman lihat kan, pemimpin daerah sudah melakukan cek kesehatan, dan tentunya teman-teman juga harus jaga kesehatan ya. Saya juga harus jaga kesehatan, masih dalam masa pemulihan, dan saya ingin konten ini saya luangkan sedikit waktu saya untuk berbagi pengalaman, berbagi share ke teman-teman online semuanya tentang dunia perpolitikan. Tadi kan sudah kita ngebahas nih tentang kesiapan mereka, dan semua dari gubernur yang terpilih yang kita ada statementnya, mereka sudah siap bekerja, cek kesehatannya hasilnya baik, dan tinggal tunggu dilantik pada tanggal 20 Februari. Dan artinya mereka harus sudah bisa menjalankan di hari pertama, dan apa saja yang akan dikerjakan selama 100 hari ke depan dalam janji politiknya. Bahkan saat masa transisi mereka sudah mulai apa yang harus dikerjakan. Masa transisi itu sangat dibutuhkan untuk kepemimpinan. Kenapa? Agar para pemimpin yang bukan incumbent, atau artinya kepala daerah yang baru, bisa mengetahui bagaimana apa yang sudah dilakukan, dievaluasi dan sebagainya. Jika ada kebijakan yang sebelumnya baik, mungkin itu bisa dilanjutkan dan dipertahankan untuk kedepannya di kebijakan pemimpinan yang terbarunya, kepemimpinan terbaru. Dan jika ada kebijakan, sekali lagi ini tidak menyerang individu dari pemimpin terdahulunya, tetapi kebijakan yang mungkin tidak relevan, yang mungkin ada penyimpangan atau ada kekeliruan atau ada pemborosan, itu bisa dikoreksi dan diperbaiki. Tentunya semuanya memiliki kapasitas kebijakannya masing-masing, dan untuk kepada kepala daerah baru bisa membawa daerahnya masing-masing untuk bersinergi dengan pemerintah pusat. Dan kebetulannya 3 kepala daerah ini, mulai dari Bobi Nasution, Pak Bobi ya, Pak Deddy Mulyadi, sama Pak Ahmad Lutfi, itu kader dari Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, yang baru saja berulang tahun ke-17 pada tanggal 15 Februari lalu. Semoga usia yang sudah matang ini, para pemimpin terbarunya bisa membawa daerahnya masing-masing untuk berpihakan kepada rakyat Indonesia tentunya. Nah, namun walaupun Gubernur Jakarta itu bukan berasal dari Gerindra, dari PDIP, saya yakin Pak Pramono Anung sama Pak Rano Karno bisa bersinergi, saling membangun koneksi antara pemerintah pusat dengan visi misinya mereka. Nah, terkait membahas yang sedang hangat saat ini adalah efisiensi yang dikerahkan dari pusat kepada seluruh jajarannya. Saya memahami betul dan setuju dengan Pak Deddy. Wah, keren banget nih statementnya dari Pak Deddy Mulyadi tentang pemangkasan anggaran. Dia tidak berpihak kepada untuk dirinya sendiri, akan dilakukan penghematan untuk semuanya ditujukan kepada infrastruktur yang dibutuhkan oleh Jawa Barat. Jadi yang tadinya untuk keperluan dirinya atau keperluan untuk Pemprovnya, nah itu dialihkan untuk masyarakat, infrastruktur di Jawa Barat. Keren sekali. Dan tapi mungkin statement dari Pak Rano Karno juga ada betulnya juga, yaitu bagaimana kalau misalkan semuanya diefisiensikan untuk seperti hotel-hotel atau pelaku ekonomi kreatif lainnya, atau perputaran ekonomi nantinya akan jauh lebih berkurang. Mungkin di sini yang maksud dari efisiensi adalah jika memang diperlukan ya lakukan
pengeluaran anggaran tersebut. Dan jangan lupa, dan mungkin yang dimaksud adalah jangan sampai di up harga dari yang pengeluaran anggaran tersebut. Misalnya membeli sesuatu di mana yang harganya misal nih 10.000 di up jadi 12.000. Nah, itulah yang jangan sampai terjadi. Itu artinya penyalahgunaan. Kalau memang pengeluaran anggaran itu diperuntukkan untuk masyarakat, untuk kebutuhan dari menunjang kinerja dari para pemerintahan, mungkin nggak jadi masalah dengan pengeluaran yang sesuai, asalkan tidak disalahgunakan. Itu saja sih perspektif, cara pandang, opini seorang disabilitas di Buka Suara. Sampai sini dulu. Pokoknya saya dukung Kang Deddy Mulyadi dan Pak Erawan Setiawan beserta pemimpin daerah lainnya untuk siap-siap nih setelah bentar lagi dilantik. Selamat kepada semuanya, selamat mengemban tugas amanahnya, semoga bisa dijalankan dengan sebaik mungkin. Sampai sini dulu Buka Suara opini disabilitas. Jangan lupa di subscribe kalau kamu mau dukung disabilitas channel ini, di subscribe dan di share tentunya. Kalau mau ada komen silakan, saya terbuka untuk semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di Buka Suara berikutnya. See you.